sholat, nggak boleh orang pakai masker dalam sholat. Sama seperti nggak boleh pakai cadar dalam sholat, nggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis, Nabi bersabda SAW, maka tidak mengapa seorang sholat sambil menutup mulutnya. Di antaranya disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Khattabi. Larangan itu bukan mutlak. Jadi jangan baca hadis lalu dipahami begitu saja. Lalu kemudian pembahasan yang kedua, hadis ini dhaif. dan yang perlu diingat lagi tadi pertanyaan berkaitan dengan sholat, nggak boleh orang pakai masker dalam sholat. Sama seperti nggak boleh pakai cadar dalam sholat, nggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis, Nabi bersabda SAW, an Nabi Hurairah radhiyallahu an, an Rasulullah naha anis sadl fi sholati wa yughatti ar-rajulu fa. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW melarang orang itu sadel. Sadel itu sama dengan isbal. Nggak boleh isbal. Bagi laki-laki nggak boleh kainnya, celananya lebih dari mata kaki, nggak boleh. Dan nggak boleh orang menutup mukanya, menutup mulutnya ketika sholat, nggak boleh. Ini berkaitan dengan sholat. Jadi nggak boleh orang pakai masker ketika sholat, nggak boleh. Sama juga ketika dia sholat itu pakai cadar juga nggak boleh. Sama ketika ihram, ketika orang itu mulai melaksanakan ibadah haji atau umrah, ketika dia sudah mulai mengucapkan labbaika Allahumma umratan, maka nggak boleh dia pakai masker, nggak boleh juga pakai cadar, nggak boleh. Ini ketentuan syariat, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi hadisnya riwayatnya Abu Daud dari Ibnu Khuzaimah. Tapi kalau ada keperluan, maka tidak mengapa seorang sholat sambil menutup mulutnya. Di antaranya disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Khattabi, misalnya seorang tatkala dia menguap, maka dia boleh tutup mulut. Kan sunnahnya seorang menguap tutup apa? Mulut. Dalam sholat dia menguap, dia tutup mulut. Boleh karena ada keperluan. Kemudian juga ulama yang lain menyebutkan di antara keperluan, misalnya seorang bekerja, pekerjaannya membutuhkan tutup mulut, ya, dia tidak lepas setelah dia bekerja, mungkin ada apa-apa, atau dia pekerjaannya di tengah padang pasir yang debu sana sini, maka dia sholat sambil tutup mulutnya, tutup hidungnya, nggak ada masalah. Demikian juga karena penyakit, baik khawatir terkena virus atau khawatir menularkan virus, maka tidak ada masalah seorang sholat sambil menutup mulutnya atau menutup hidungnya. Hukum asalnya makruh, tetapi kalau ada kebutuhan maka hilang kemakruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya kepada saya tentang larangan ketika sholat menutup mulut. Nah, Rasulullah SAW al-sadli fi sholat. Nabi melarang menjulurkan sesuatu pada waktu sholat. Maksudnya memanjangkan kain. Di antaranya adalah, di antara makna as-sadli itu al-izar, memanjangkan kain, memanjangkan jubah. Wa naha ayyughtiya famahu fi shalah, menutup mulut ketika sholat. Apa maksud ayyughtiya famahu fi shalah? Makna Nabi melarang. Hadis ini ada dalam Sunan Tirmidzi. Apa maksud Nabi melarang menutup mulut fi shalah? Orang Arab itu pakai sorban. Maka saya jelaskan hadis ini. Orang Arab pakai sorban, ditutupkannya ujung sorban. Ditutupkannya ujung sorban. Kenapa ditutupkannya? Dua alasan. Asyaddil bardi, karena sangat dingin. Di Madinah kalau sangat dingin, itu menusuk ke sini kan. Satu tutupnya. Atau sangat panas. Ketika sangat panas tutupnya. Maka Nabi melarang. Kenapa dilarang menutup mulut ini? Karena ketika ditutup mulut ini, bacaan itu tak jelas. Tak jelas. Maka Nabi melarang. Tapi ketika darurat, Nabi membolehkan menutup mulut ketika sedang idza tasa'aba ahadukum. Kalau kamu menguap, falyadha yadahu ala, maka diletakkannya di mulut. Membolehkan. Itu menunjukkan bahwa tidak boleh menutup itu karena ada satu sebab. Tapi ketika ada satu sebab menguap, maka boleh menutup. Ini pembahasan pertama. Bahwa larangan itu bukan mutlak. Jadi jangan baca hadis lalu dipahami begitu saja. Lalu kemudian pembahasan yang kedua, hadis ini dhaif. Hadis dhaif tak bisa menjadi dalil untuk menetapkan suatu hukum. Untuk fadhail amal boleh. Lalu kemudian sebagian ahli hadis meneliti kalimat naha anis sadli fi shalah hadis, tapi yang ujung itu wa ayyghtiya famahu itu tambahan dari mukharrij hadis, dari yang meriwayatkan hadis. Oleh sebab itu tidak apa kita menutup mulut ketika pakai masker ketika sedang sholat, tak jadi masalah. Tapi bagi imam dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 3. Pembahasan tentang orang yang melarang berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi. Wallahu a'lam.